Untuk mendapatkan hasil yaitu tanaman sehat dan berbuah lebat, kita harus memberikan unsur hara yang tepat pada tanaman itu sendiri. Jika itu dilakukan, maka akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kita harapkan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan cabai rawit Ori 212. Buahnya sangat lebat luar biasa seperti ini. Nah, untuk mendapatkan buah yang lebat, tanaman sehat, kita harus memberikan unsur hara yang tepat di masing fase itu sendiri. Baik itu di fase vegetatif maupun fase generatif. Khususnya sekarang di fase generatif atau di fase pembuahan, kita selalu memberikan sistem pengocoran pada setiap lubang tanam dengan menggunakan kalsium dan boron. Ini sangat penting sekali untuk mempertahankan agar bunga tidak rontok dan tanaman sehat. Dan juga di usia 75 HST kita memberikan pupuk susulan dengan menggunakan unsur hara fosfat dan NPK 1616. Jadi buahnya sangat lebat seperti ini. Nah, sering saya sampaikan untuk mempertahankan bunga agar tidak rontok dan juga buahnya tidak mengalami kerontokan, kita juga melakukan penyepraian dengan unsur hara yang mengandung kalium, fosfat, dan boron. Sehingga tanamannya menjadi aman, buahnya lebat dan sehat. Sebagai para petani cabai secara khusus, jika unsur hara itu diberikan secara tepat, otomatis tanaman menjadi sehat atau imun tanaman itu menjadi kuat terhadap serangan penyakit, khususnya jamur atau serangan patek atau antranoksa. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari pengalaman kita selalu memberikan unsur hara, di mana unsur hara ini bertujuan atau berfungsi agar buah cabai ini menjadi keras, buah cabai ini menjadi tahan daripada serangan jamur secara khusus seperti patek atau antranoksa yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, sehingga buahnya super lebat seperti ini. Khususnya di fase vegetatif atau dalam arti kata sebelum kita melakukan penanaman, kita selalu melakukan yang namanya sterilisasi lahan dengan menggunakan bahan asam humat, silika karbon, dan jamur trichoderma. Kita kocor pada setiap lubang tanam dengan dosis 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Dengan pengocoran masing-masing tiap lubang kurang lebih 50 mili, itu sudah cukup. Nah, setelah melakukan sterilisasi lahan, 5 hari berikutnya kita melakukan yang namanya pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Asam amino yang kita gunakan mereknya adalah Pigorin dan fosfatnya mereknya adalah Mordenpul. Sehingga buahnya sangat bagus sekali seperti ini, mengkilap kawan-kawan. Nah, jika itu kita lakukan maka hasilnya akan maksimal seperti buah tadi. Dan juga kita melakukan penyepraian dengan menggunakan unsur kalium, fosfat, dan boron, khususnya di fase generatif atau fase pembuahan seperti ini. Dan juga untuk mengatasi keriting daun, kita berikan juga namanya insektisida bahan aktif abamectin. Merek yang sering kita gunakan adalah Demolis. Nah, ini kawan-kawan botol daripada asam aminonya merek Pigorin. Ini sangat bagus sekali
Begitu juga dengan fosfatnya, mereknya Mordenpool. Ini berfungsi untuk merangsang akar, merangsang bunga, dan merangsang tunas-tunas, sehingga tanamannya menjadi bagus sekali. Dan sedangkan unsur kalium, fosfat, dan boronnya, merek yang kita gunakan adalah Kalinet. Dan kita melakukan penyempraian dengan Kalinet dengan dosis 3 tutupnya untuk ukuran tangki 14 liter, kawan-kawan. Sedangkan untuk Pigorin atau asam amino dan fosfat cair yaitu Mordenpool, kita menggunakan 3 tutupnya juga untuk 14 liter air. Kita melakukan dengan sistem kocor. Nah, sehingga tanamannya menjadi sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Sangat luar biasa sekali. Bisa kawan-kawan perhatikan, buahnya luar biasa lebat. Karena kita menggunakan sistem pengocoran dan penyempraian yang tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sedangkan asam amino dan fosfat cair yang saya katakan tadi, merek Pigorin dan Mordenpool itu bisa kita gunakan di setiap fase, baik itu fase vegetatif maupun fase generatif. Itu sangat bagus sekali. Kalau di fase vegetatif bertujuan asam amino itu untuk mempercepat pertumbuhan dan memberikan unsur hara yang lebih pada tanaman. Sedangkan unsur fosfat itu untuk merangsang akar agar pertumbuhannya cepat atau maksimal, dan juga merangsang tunas-tunas baru serta merangsang pertumbuhan atau munculnya bunga baru di fase generatif. Sehingga buahnya bisa seperti ini, lebat luar biasa. Ini sampai merunduk ke bawah karena saking lebatnya buahnya seperti ini. Daunnya masih hijau royo-royo, masih sempurna karena efek pemberian pengocoran dengan kalsium dan boron, dan juga efek penyempraian dengan unsur kalium, fosfat, dan boron yang seperti saya sampaikan tadi. Ini mulus, luar biasa, buahnya mengkilap, kawan-kawan. Dan yang terpenting adalah bobotnya itu. Bobotnya sangat dipemetikan. Yang kedua, kita bobotnya luar biasa sekali setelah menggunakan unsur hara kalium, fosfat, dan boron, dan juga melalui pengocoran kalsium dan boron itu. Jadi buahnya kental, super sekali. Dan ini bunganya tidak mengalami kerontokan, utuh. Jadi bermunculan tunas baru akibat pemberian unsur fosfatnya yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Jadi setelah pemetikan ketiga, buahnya semakin lebat luar biasa karena kita memberikan unsur-unsur yang telah saya sampaikan tadi. Semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.